Amin. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kultum hari ini saya masih melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, agar kita bisa yakin seyakin-yakinnya dari sebuah hadis yang bunyinya ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kita. Kemarin saya contohkan seorang sahabat Rasul yang namanya Auf, diajari oleh Rasulullah ketika kedua anaknya masih ditawan oleh orang Quraisy, digulung dengan besi yang besar. Diajari oleh Rasulullah hanya membaca la haula wa la quwwata illa billah, ya tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah. Dengan membaca itu, putra duanya terbebas dari orang-orang Quraisy. Dia terbebas, ditawan dengan dipukul. Tiba-tiba pukulnya itu mengembang dan dia bisa keluar dan selamat. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah semua orang punya hak, punya cara bagaimana menjaga dirinya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan kemarin Junaid al-Baghdadi yang menjaga dirinya untuk senantiasa dekat kepada Allah, tidak pernah berhenti untuk selalu mengisi hatinya, menggerakkan mulutnya menyebut Allah, sehingga tidak ada kesempatan setan untuk masuk ke dalam hatinya. Saya ingin mencontohkan bahwa di dalam Islam itu ada thariqah. Setiap thariqah mempunyai cara yang berbeda dalam bagaimana seseorang bisa menemukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara itu sudah vakum, tidak berubah, tidak bisa diganti dengan cara aliran yang lain, karena cara itulah yang dia gunakan untuk menemukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita bisa mempunyai cara yang berbeda dengan yang lain dalam bagaimana kita menemukan kedekatan kepada Allah. Saya berikan contoh, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada murid-murid thariqahnya dalam bagaimana menemukan kedekatan kepada Allah. Di antaranya, setiap hari Jumat dia mengajarkan kepada muridnya untuk membaca Allah sebanyak 1000 kali, membaca hari Sabtu, membaca la ilaha illallah 1000 kali, hari Ahad membaca ya hayyu ya qayyum 1000 kali, hari Senin membaca
membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ila akhirih. Hari Rabu membaca Astagfirullahaladzim. Hari Kamis membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Semuanya jumlahnya 1000 kali. Mereka mempunyai cara seperti ini. Caranya berbeda-beda. Jumlah kok 1000 kali kita tidak tahu. Dari mana dia menemukan 1000 kali? Ya mungkin kalau kita mencari di dalam ilmu-ilmunya orang ahli syariah tidak ketemu. Kita hanya akan menemukan cara-cara mendekatkan diri kepada Gusti Allah itu di kelompok kitab-kitabnya ahli tasawuf yang tersebar pada thariqat-thariqat tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Al-Ghazali ditanya kenapa jumlahnya, ketika ditanya tentang jumlah, kenapa jumlahnya ada 3, ada 33, ada 100, ada dan lain sebagainya, beliau hanya menjawab dengan bahasa logika yang sederhana. Ketika kita memanggil seseorang, saya dipanggil oleh seseorang, Qadim, saya tidak begitu gagas, kurang legowo. Ditambah lagi panggilan itu Qadim, kurang perhatian. Diulang lagi, ketika panggilan itu Qadim, 3 kali. Biasanya kalau sudah ada panggilan 3 kali, perhatian kita berbeda dengan ketika dipanggil sekali. Itulah rahasia jumlah kata Al-Ghazali. Berbeda kalau panjenengan mungkin membaca Subhanallah sekali dengan membaca 33 kali, dengan membaca 100 kali, akan rasanya berbeda. Itulah jawab Al-Ghazali. Sedangkan saya ingin memberikan contoh bagaimana orang menjaga kedekatan Allah dan Allah bisa menjaga dia. Caranya berbeda meskipun sederhana, tetapi di dalam dirinya adalah mungkin bil istijabah, yakin kalau Allah itu mengijabahi. Saya contohkan yang saya tahu sendiri, ya, yang saya tahu sendiri, yang saya dengar sendiri dari cerita bapak saya. Saya dari cerita bapak saya. Bapak saya itu bukan kiai, bukan ulama, bukan ahli agama. Ya, hanya sekolah sidik-sidik. Beliau dulunya jadi tentara. Ketika menjelang di 30S, dipanggil ke Serondol untuk latihan perang. Pikir bapak saya ini perang opormen, aku wis perang kata. Rondo wis, Jepang wis, kata bapak itu dipanggil untuk latihan kata. Sampai di Serondol latihannya kurang lebih 2 bulan setengah. Pulang dari Serondol, berangkat dari Semarang sore hari, naik kereta jurusan Semarang Solo. Tibanya di Purwodadi, tiba-tiba gerbong bapak saya itu didatangi kurang lebih 7 pemuda bawa perangkat gaman, senjata ada. Di teman bapak saya yang berlatih itu 2 orang ditangkap, dimasukkan mobilnya gelap, ditutup, tidak tahu kemana arah. Sampai di tempat
Beliau ditaruh di sebuah rumah yang jauh dari perkampungan, ditahan di situ. Ternyata di situ sudah ada beberapa orang yang ditahan oleh PKI. Di luar rumah sudah banyak orang yang berada di luar rumah menjaga. Waktu sholat Isya, bapak saya sholat Isya, tiba-tiba beliau ingat gurunya pernah ngomong kalau kita mempunyai masalah yang besar dan mendesak, bacalah ayat kursi. Itu yang diingat oleh bapak saya, bacalah ayat kursi. Insya Allah Allah akan membantu kita. Beliau menjaganya Allah dengan yakin dengan membaca ayat kursi dari yang diceritakan diomongkan gurunya waktu dia di Pondok Damsaren Solo. Habis Isya dia baca ayat kursi sampai kira-kira malam jam 12 lebih. Dia hincang, ternyata yang jaga itu semakin banyak. Ada yang minum, ada yang merokok dengan senjata lengkap. Dia baca, dia tetap membaca ayat kursi dan yakin apa yang dia pegang dari apa yang disampaikan oleh gurunya sekolah itu mesti bisa terwujud. Benar dia baca itu sejak habis Isya, dia buka pintu. Itu dia buka pintu, ternyata dia semakin yakin tidak ada yang dengar. Begitu pintu terbuka, dia melangkah di depan orang-orang yang sekian banyak menjaga rumah itu. Tidak ada yang negur, tidak ada yang melihat. Mungkin melihat, ya mulut bisa ngomong, lihat ngomong. Melihat mungkin bisa melihat, tapi tidak negur, tidak negur. Bapak saya lolos. Penjagaan pertama lolos, yakin. Dalam yakin bapak saya, ternyata ayat kursi mandinya. Ternyata ayat kursi memberikan istijabah. Ada penjagaan yang kedua, semakin ketat sampai ketiga lolos. Ketika lolos, tanya orang kampung, apa ada jalan raya yang menuju ke Solo? Ada, kurang lebih 400 meter ada kendaraan yang bisa ke sana. Wadah, naik truk saja menuju ke sana. Banyak truk yang bawa buah-buahan, bawa itu ke pasar Regi. Numpang truk aman sampai di rumah. Hanya dengan cara tidak aneh, semua orang hafal. Dan kalau kita berdoa kepada Allah dan dengan bahasa Al-Quran, bahasa agama, mungkinun bil istijabah, mati, ya, mati. Yakin bahwa apa yang dilakukan oleh kita, Allah akan mendengar. Cara mendekatkan diri kepada Allah, tidak usah mikir banyak cara, macam-macam. Terjadi banyak perbedaan antara tadi saya sampaikan ahlu syariah dengan ahlu tasawuf, itu banyak perbedaan. Kalau orang-orang tasawuf itu lebih rinci, lebih detail. Saya contohkan sedikit tentang taubat. Kalau orang-orang syariah baca dada, sholat taubat, baca istighfar. Syariah yang tertulis dari Quran maupun hadis Rasul. Orang tasawuf, bagaimana dia bertobat? Bertobat itu adalah meninggalkan dosa-dosanya dan menggantikan dengan perbuatan
dengan cara apa? Pertama, tobat dari makanan yang haram, karena makanan itu akan membuat badan kita itu buria bil haram, diisi, dibidai dengan barang yang haram, membuat badan kita bisa najis, kata orang tasawuf. Najis maknawi. Kemudian taubat dari dosa. Kita berdosa, kita juga tahap. Bertobat dari makanan, tidak akan makan barang haram. Bertobat dari dosa, tidak akan mengulangi dosa. Bertobat lagi masih ada tambah lagi. Tobat dari ghaflah min dzikrillah. Tobat dari lalai mengingat Tuhan. Orang tasawuf itu menganggap kalau kita lalai untuk tidak ingat kepada Allah, itu sudah dosa. Dia bertobat. Tobat yang paling tinggi adalah tobat dari dirinya merasa bahwa dia sudah bertobat. Itu dosa besar. Perbedaannya jauh. Perbedaannya begitu jauh, caranya detail. Orang-orang itu dia hanya ingin memahami Al-Quran itu dibalik yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang dibalik yang tersurat. Yang tersurat itu bagian orang-orang ahli syar'i, orang-orang syariat. Bunyi ayat, bunyi hadis ini. Kalau orang-orang tasawuf, apa dibalik yang tersurat, maka kita akan memperoleh perbedaan cara, dan ini berdasarkan pengalaman rohani masing-masing. Dari apa yang saya sampaikan, bahwa semua orang bisa menemukan cara memperoleh kedekatan kepada Allah dengan cara yang dia ingini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.